Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bulan yang suci ini, semoga sehat dan berkah selalu Allah limpahkan kepada kita semua. Sahabat Ramadan Karim. Sejumlah masjid di Bumi Sriwijaya Palembang menjadi pilihan saya kali ini. Dengan populasi penduduk sekitar 7 juta jiwa menyebabkan Palembang menjadi kota terbesar kedua setelah Medan dengan beragam etnis yang memadatinya. Lihat saja saat ini banyak warga Palembang berkumpul di bibir Sungai Musi yang menjadi urat nadi kehidupan kota Palembang. Banyak aktivitas warga yang tidak bisa lepas dari keberadaan sungai ini. Maka tidak heran sejarah kota berjuluk Venesia dari timur ini ditemukan sepanjang sungai ini. Sebut saja Prasasti Kerajaan Sriwijaya. Dari sungai sepanjang 750 km ini seakan mengajak menapak tilas kehidupan masa lalu. Sungai yang lebarnya mencapai 300 meter ini telah menorehkan sejarah panjang, mulai dari kejayaan Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Palembang Darussalam hingga masa kolonial Belanda. Sekarang, sungai yang di atasnya melintas jembatan Ampera ini digunakan sebagai sarana transportasi baik secara ekonomi ataupun wisata bahari. Pesona sungai yang membelah kota Palembang menjadi seberang ilir dan seberang ulu ini memang tidak bisa dipisahkan oleh keberadaan jembatan Ampera. Jembatan yang dibangun sejak 1962 atas persetujuan Presiden Soekarno ini, biaya pembangunannya didapat dari dana hasil rampasan Perang Jepang. Pada awal pembangunannya, jembatan Ampera difungsikan sebagai tempat melintasnya kapal-kapal pengangkut komoditi, sehingga jembatan bisa dinaik turunkan secara mekanis. Namun, karena proses naik turun ini memakan waktu sekitar 30 menit dan dinilai menghambat lalu lintas, maka pada tahun 1970, aktivitas ini sudah ditiadakan lagi. Akhirnya tibalah saya di masjid tertua di Palembang yang jaraknya tidak jauh dari jembatan Ampera ataupun Sungai Musi. Namanya Masjid Agung Palembang atau dulu disebut Masjid Sultan. Kesultanan Palembang ini tadinya berasal dari pembesar-pembesar dan priai dari Kesultanan Demak yang kalah perang pada tahun 1528 itu, 1528 ya. Kemudian lari ke Palembang. Itu pada waktu itu dipimpin oleh Raden Patah, ya, keturunan Raden Patah, ya, yaitu Sido Ing Lautan. Sido Ing Lautan. Masjid yang berada di utara Istana Kesultanan Palembang merupakan masjid tertua di kota Pempek ini. Masjid Agung Palembang dirancang oleh seorang arsitek dari Eropa. Konsep bangunannya pun memadukan arsitektur Nusantara, Eropa, dan Cina. Gaya khas Nusantara tampak pada pola struktur bangunan utama berundak 3 dengan puncaknya berbentuk limas. Undakan ketiga yang menjadi puncak masjid atau mustaka memiliki jenjang berukiran bunga tropis. Dan pada bagian ujung mustaka terdapat mustika berpola bunga merekah. Bentuk undakan bangunan masjid dipengaruhi bangunan dasar Candi Hindu Jawa yang kemudian diserap Masjid Agung Demak. Atap masjid berbentuk limas terdiri dari 3 tingkat. Pada bagian atas sisi atap limas terdapat jurai daun simbar, menyerupai tanduk kambing yang melengkung. Setiap sisi limas memiliki 13 jurai dengan bentuk jurai melengkung dan lancip, dan bentuk ini merupakan bentuk atap kelenteng Cina. Tingkatan atap yang berjumlah 3 memberi makna perjalanan manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atap tumpang memiliki makna yaitu tingkat pertama melambangkan syariah serta amal perbuatan manusia. Pada tingkat kedua melambangkan tariqat, yaitu jalan untuk mencapai ridho Allah. Dan di atap tingkat 3 melambangkan hakikat, yaitu ruh atau hakikat amal perbuatan seseorang. Sedangkan puncak atau mustaqo melambangkan ma'rifat, yaitu tingkat mengenal Tuhan yang maha tinggi. Subhanallah, indahnya pemaknaan filosofi Masjid Agung ini. Ciri khas arsitektur Eropa terdapat pada bentuk jendela masjid yang besar dan tinggi. Pilar masjid berukuran besar dan memberi kesan kokoh. Material bangunan seperti marmer dan kaca diimpor langsung dari Eropa.
Pada awal pembangunan masjid tidak terdapat menara ini. Setelah 10 tahun kemudian barulah menara dibangun. Lokasi menara masjid terpisah dari bangunan utama dan berada di bagian barat. Pola menara masjid berbentuk segi 6 setinggi 20 meter. Bentuk menara masjid masih menyerupai menara kelenteng dengan bentuk atap menara melengkung pada bagian ujungnya dan beratap genteng. Menara masjid memiliki teras berpagar yang mengelilingi bangunan menara. Masjid seluas 1080 meter persegi ini ternyata memiliki cerita menarik terlepas ornamen masjid yang cantik luar biasa. Kalau mau ke masjid ini harus pakai perahu, karena dikelilingi oleh sungai. Itu namanya Sungai Tengkuru, ya. Di sini namanya Sungai Buri kata orang Palembang ya, tapi namanya Sungai apa namanya? Sungai lupa saya. Ya, ada Sungai Kapuran di depan Sungai Kapuran. Masjid ini bernuansa hijau dan mampu menampung hingga 15.000 jamaah. Ditopang 4 tiang soko ditambah 9 tiang lain, makin mempertegas bahwa masjid ini dibangun atas dasar nilai filosofis. Ya, itu ada untuk 9 itu katanya 99 Asmaul Husna katanya. Ya. Di setiap tiang terdapat banyak hiasan. Pada bagian kaki berhiaskan berbentuk pelepit dan bagian atas tiang terdapat hiasan motif kotak dengan pelipit setengah lingkaran, memberi kesan seperti hiasan dalam sebuah kerajaan. Motif pada mimbar pun juga unik, berhiaskan kotak-kotak dengan lubang kecil di tengahnya yang berwarna emas. Sementara untuk dinding berhiaskan motif yang mengadopsi arsitektur gaya Eropa. Dan yang membuat saya terkagum adalah hiasan pada jendela kaca Masjid Agung ini. Cantik sekali. Ya, karena masjid ini banyak menampilkan unsur dekoratif khas Palembang yang cukup kental dengan ukiran kaligrafi atau sulur tanaman dicampur perpaduan warna emas dan coklat yang memberi kesan mewah. Meski sudah mengalami 6 kali renovasi bangunan masjid, tapi masih terdapat beberapa peninggalan benda kejayaan masa silam. Ini kayunya asli ini, kayu dari kayu tembesi namanya. Kayu tembesi ya. Atau kayu unglen kalau kata orang Palembang kayu unglen. Asli itu kayu. Dari kayu bukan dari batu. Tapi karena timpa antara atas dan semen itu ada apa namanya? Ya lapukan, lalu diganti dengan ini di beton bawahnya. Ini baru kali betonnya. Kalau dulu kayu langsung. Masjid yang menjadi saksi sejarah rakyat Palembang melawan Belanda ini sempat menjadi satu-satunya masjid yang difungsikan sebagai tempat sholat Jumat umat Islam. Kalau masalah syiar Islam tetap jalan di sini berlaku. Bahkan kita diberikan semacam pelindungan untuk tetap melaksanakan ibadah-ibadah ya, walaupun dibatasi barangkali ya, dibatasi. Karena dibatasi saya maksudkan itu. Ya, yang dibolehkan untuk Jumat hanya masjid ini. Masjid ini yang boleh Jumat, yang masjid-masjid lain tidak boleh. Nah, baru-baru kemudian setelah adanya abad ke-20, baru ada Masjid Lawang Kidul, ya, namanya Masjid Lawang Kidul, Masjid Tiga Ilir, kemudian Masjid Muara Ogan. Selepas jeda, Ramadan Karim akan kembali dengan keberadaan masjid di Kampung Suro. Seperti apa sejarah lengkapnya? Tetap di Ramadan Karim. Dari Masjid Agung Palembang, eksplorasi saya lanjutkan ke Masjid Al-Mahmudiyah yang terletak di Palembang.
Masjid yang memiliki cungkup berbentuk seperti kelenteng ini cukup membedakan bahwa masjid ini adalah peninggalan zaman dulu yang merupakan wujud toleransi umat beragama yang dipadukan dengan budaya Tiongkok saat itu. Masjid yang terletak di Kampung Suro Ilir ini merupakan benda cagar budaya karena selesai dibangun tahun 1889 oleh Haji Abdurrahman Delaman dan di atas tanah wakaf milik Khatib Mahmud. Jadi kiai ini dipanggil oleh Tuan Kontle, kalau dulu bukan bapak-bapakan sekarang, di rumah besar yang ada pasar 16 itu. Kantor apa sekarang saya tidak tahu lagi ya. Jadi dia minta jaminan untuk membangun masjid. Lantas kiai beserta anak buahnya tukang membawakan beberapa karung bekas tatalan takuan kayu ini ya, dalam karung dibawa. Tuan Kontle, inilah jaminan saya. Hitunglah berapa banyak. Meski dalam perjalanannya, masjid ini pernah ditutup selama 36 tahun oleh pemerintah Belanda, tapi masyarakat Palembang tetap mensyiarkan agama Islam yang penuh kasih sayang ini secara sembunyi-sembunyi. Masjid unik khas Melayu yang sering disebut juga Masjid Suro ini masih memiliki nilai keotentikan masa lalu. Bangunannya masih tampak klasik dan tradisional. Namun, bersisian dengan bangunan yang klasik, terdapat menara yang kokoh menjulang dan berbentuk lancip pada ujungnya. Jika banyak masjid yang kekinian menggunakan kubah berbentuk bundar dan pipih, kubah Masjid Besar Al-Mahmudiyah ini justru berbentuk tajuk limas dengan mustaka dan kubah dari aluminium. Simbol ini menandakan arsitektur masjid yang terpengaruh oleh masjid-masjid di Jawa seperti Masjid Agung Demak. Dengan ubin berwarna hijau pada dindingnya, interior masjid sangat indah. Walaupun dindingnya masih berupa semen, tapi pilar-pilarnya ditopang dengan 4 tiang sokoguru yang memiliki makna filosofis. 4 tiang saka itu, tiang sokoguru kata orang itu ya. Iya, 4. Saya kira itu sobat 4, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Selain tiang, juga terdapat beberapa benda peninggalan masjid sejak awal pembangunan yang masih dirawat sampai sekarang, seperti beduk, mimbar, dan kolam untuk berwudu. Sedangkan pelapon, kalau dulu itu papan, berhubung papan langka, digentilah dipelek tidak berapa lama habis juga. Digenti dengan bahan apa, tidak tahu saya namanya itu. Sumbangan dari Kemas Haji Abdul Halim, orang yang kaya di Palembang. Mimbar yang tidak ada perubahan, cuman renovasi saja, diperbaiki yang mana kurang bagus. Sahabat Ramadan Karim, membaca dan menyaksikan bagaimana sejarah masjid-masjid di Nusantara, termasuk Masjid Al-Mahmudiyah di Palembang ini, semakin membuat saya terkesan akan syiar Islam. Nah, sekarang seperti biasa, saya akan ajak sahabat untuk menyapa sosok yang sangat menginspirasi. Intan Syafrini namanya. Sahabat, saya akan kembali setelah jeda berikut ini. Kali ini saya ingin menyapa seorang perempuan yang masih muda, tetapi mempunyai komitmen yang sangat kuat akan masalah sosial kemanusiaan, termasuk keterlibatannya dalam kebencanaan maupun program sosial lainnya seperti di bulan suci Ramadan ini. Dia adalah Intan Syafrini. Sosok perempuan muda asal Cibinong, Bogor ini menjadi cukup fenomenal ketika dirinya tertangkap kamera media sedang membantu memadamkan kebakaran hutan yang begitu hebat yang terjadi di lahan gambut Desa Tumbang Nusa, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah pada tahun 2015. Aku tuh sama teman-teman di Bogor ikut komunitas yang basicnya juga sosial. Terus 2011, 2012 juga ya bantu fundraising lewat kesenian bareng teman-teman di jalan gitu kan. Jadi kalau misalnya disebut
kenapa jadi relawan atau sebagai relawan, kayak udah back then-nya lama banget dari zaman sekolah ya sampai sekarang gitu. Ya, saat itu adalah pertama kali Intan terjun langsung ke daerah bencana. Dan tak tanggung-tanggung, itu adalah salah satu bencana kebakaran terhebat yang pernah terjadi di negeri ini. Pertama kali banget itu 2015 kebakaran hutan di Kalimantan, yang salah satu terparah setelah beberapa tahun terakhir. Sebenarnya bantuin dokumentasi ke sana, pas sampai sana kaget. Loh, ini kita cewek sendiri nih. Tapi yang lain juga udah pada senior-senior, cowok semua, cuma mereka welcome sih. Itu pertama kalinya tuh ada di tengah hutan juga lah kan, di tengah hutan cewek sendiri sama orang-orang relawan, di belakang base campnya kebakaran, terus kayak experience-nya gila banget sih tuh waktu itu. Waktu 2015 turun ke Kalimantan itu kan aku posisinya bukan sebagai garda depan yang megang selang sebenarnya. Waktu itu kan aku bantuin dokumentasi karena memang kebiasaan aku kan di situ. Terus akhirnya trainingnya di sana, ditatar dulu di sana gitu. Dikasih tahu SOP-nya seperti ini, baru boleh turun. Awalnya juga nggak langsung turun karena diajarin dulu di 2 hari, 1 hari 2 hari tuh diajarin dulu SOP yang harus kita jalanin kalau turun ke lapangan. Sahabat, sungguh mengasyikkan mendengar sulung dari 2 bersaudara ini bercerita tentang pengalamannya memutus rantai kebakaran. Biasanya teman-teman relawan tuh ngebantuin, oh ini ada jalur apinya nih, terus lihat nih anginnya kemana. Nah, mata api itu yang kita putus. Yang seru tuh kita selagi madamin, kita nyelamatin orangutan juga. Jadi ada orangutan megang anaknya, di sebelah kiri itu kalau nggak salah, kirinya orangutan tuh udah kebakaran semua, sebelah kanannya belum. Jadi kita tuh bagi tim yang satu mutusin api di bawah kan, jadi dibasahin dulu di bawah biar nggak merembet ke sana. Terus kita nyuruh orangutannya tuh ngusir orangutannya ke arah sini biar si orangutannya tuh tahu arah yang aman kemana gitu. Dan itu sih sebenarnya kayaknya tugas beratnya komandan karena dia harus tahu pemetaan angin. Terus kayak kemarin jadi lebih paham lagi pas 2019 ke sana, November balik lagi ke sana, belajar sama damkar, bapak-bapak damkar di sana. Kita belajar pemetaan mata angin, terus sumber air. Jadi kita mutus mata rantainya di mana dan segala macam gitu sih. Sayangnya di setiap niat baik, perbuatan baik, selalu saja ada pihak yang mencibir. Skeptis ada, kadang juga bikin apaan sih. Cuman kita kan, kayak saya sendiri selalu percaya kayak gue datang ke sini kan atas nama kemanusiaan, bukan atas nama gender gitu. Dan turun di lapangan walaupun jadi perempuan sendiri bukan jadi masalah juga gitu. Toh teman-teman satu tim juga saling menghargai gitu sih. Sahabat Ramadan Karim, keberangkatan pertama kali Intan ke daerah bencana menjadi kenangan tersendiri. Sebenarnya saat itu kedua orang tua tidak merestuinya karena dia punya penyakit asma. Papa juga dulu selama di Kalimantan kayak, papa tahu persis gimana kebakaran di sana, kamu nggak boleh ke sana pokoknya. Terus kuat banget pengen berangkat karena ngerasa gini kan, gue di Jakarta kuliah nih, masih bisa ketawa-ketawa, gitar-gitaran sama teman-teman dan segala macam. Di sana buat nafas aja susah gitu kan. Gue ngerasa kayak, oh nggak beres nih, gue harus berangkat nih kayak gini. Gue harus tahu sebenarnya keadaannya di sana separah apa. Makanya kekeh banget pengen berangkat. Sampai akhirnya nggak boleh, kabur. Cuma ngomong ke adek, dek, gue berangkat ke Kalimantan tapi jangan nyokap ya. Lu aja nih yang tahu nih. Jadi kalau gue kenapa-napa, lu yang tahu nih pertama. Saya juga deg-degan kan, dia pergi ke sana, terus emang dia juga punya gejala kayak asma gitu, juga takutnya ada apa-apa. Ada yang bikin cerita story di Facebook, di sosial media. Ada yang bikin story, viral, bokap yang tahu pertama. Di tanah Lombok, Intan pun mendapatkan pengalaman yang begitu berharga. Aku banyak belajar dari warga Lombok. Dalam keadaan susah, mereka nggak ngeluh. Dalam keadaan yang gila, lo lagi nggak baik-baik aja nih, tapi kita datang lo nyembuhin gue banyak. Mereka tetap kayak, ya mbak segini juga syukur masih bisa kumpul sama keluarga. Alhamdulillah keluarganya nggak kenapa-napa. Akhirnya di situ malah kita yang, ya gue jujur aja sih nangis di situ malam. Untungnya malam-malam kan kita ke sana ngasih distribusi bantuan. Pas turun dari mobil kayak assalamualaikum bu segala macem.
ya Allah nah makasih ya udah datang ke sini, maaf ya kampung saya lagi jelek karena dikasih musibah sama Allah. Tapi nanti kalau misalnya udah normal lagi, kampungnya jadi cantik lagi, Mbak jangan lupa datang ke sini lagi ya, nanti tinggal di rumah saya. Dia masih ngomong kayak gitu kayak akhirnya pulang dari Lombok tuh kayak ngerasa Lombok tuh kayak rumah jadinya. Intan pun menepis jika ada orang yang menganggap dia hidup dari kegiatan sebagai relawan. Karena aku terlalu sering post tentang relawanan dan jalan-jalan, orang tuh ngiranya keuangan aku tuh sumbernya dari dunia relawan. Aku digaji dari dunia relawan atau uang donatur dan operasional segala macam. Padahal sebenarnya dari 2019 tuh aku udah punya perusahaan sendiri. Terus di tahun 2019 akhir bikin sub-brand dari holding di Surabaya di dunia teknologi, augmented reality dan virtual reality. Terus orang-orang tuh nggak tahu kalau sebenarnya sumber kehidupan aku tuh udah ada gitu loh. Aku sudah mempersiapkan sumber kehidupan dari bidang yang lain, yaitu perusahaan aku sendiri namanya Nyayata Interlogi gitu kan. Nah dari situ baru aku bisa berjalan bebas di dunia kerelawanan karena memang aku udah punya uang sendiri gitu. Aku nggak mengharapkan dari donatur, tidak mengharapkan dari CSR atau kayak influencer yang dibayar atau dari TV atau segala macam, enggak. Pure semuanya untuk dunia kemanusiaan. Sekarang di bulan suci Ramadan ini, Intan dan kawan-kawan komunitas relawan tetap bergerak. Momen-momen Ramadan, momen-momen Hari Anak Yatim itu biasanya aku sama teman-teman komunitas juga suka giat bareng lah. Terakhir tuh sama teman-teman relawan Cibinong bikin Day with Yatim, camping sama anak-anak yatim. Seru banget itu kegiatannya. Terus sekarang karena COVID-19 juga karena keadaan sekarang, giat bareng sama teman-teman se-Bogor Raya, aliansi pemuda se-Bogor Raya. Terus kita bikin kegiatan kupon buka puasa. Dan setiap kejadian selalu ada hikmah yang didapat tentang rasa syukur dan arti ibadah. Kalau aku pribadi nih, ini menurut aku pribadi, kalau aku pribadi mengucapkan rasa syukurnya hanya dari lidah dan ibadah, kayaknya kurang gitu loh. Lalu apa yang harus aku lakukan untuk melihatkan rasa syukur itu ya berbagi. Karena aku yakin apapun yang Tuhan kasih dengan segala kelebihan yang sekarang, itu pasti harus di-share ke orang lain gitu. Makanya salah ketika aku ngerasa hidup yang aku dapetin cukup menyenangkan, tapi tidak di-share lagi ke orang lain. Aku ngerasa itu kayaknya aku yang salah gitu. Waktu itu pulang dari Jakarta, dari kampus, lagi ada isu bencana juga, 2010 kurang lebih. Dia masih SMP, kita cuma iseng, mau diam aja nih. Dia langsung, kalau kata orang sini kan, wah langsung gesit, yuk kita jalanin. Ternyata setelah saya tinggalin lama, sepanjang saya tinggalin itu saya kontrol terus, nggak taunya dia benar-benar terjun ke dunia yang orang-orang lain tuh nggak mau terjun ke dunia kayak gitu. Intan mengaku perbuatan baik yang dilakukannya hari ini tidak lepas dari nilai-nilai kehidupan yang diajar kedua sosok mulia, yaitu orang tuanya. Dari dulu, aku melihat sosok ibu dan bapak aku tuh yang mereka itu nanamin untuk berbagi tuh banget itu. Kayak bapakku tuh bisa, kakek sama bapakku tuh bisa kayak nggak bawa beras ke rumah. Kalau ngeliat orang misalnya lagi kasarnya ngeliat bawa beras di mobil misalnya, dalam perjalanan di tengah jalan misalnya ada orang yang kelaparan, dia bisa nurunin beras itu yang tadinya buat keluarga buat orang lain sampai segitunya gitu, bisa sampai se-touching itulah. Terus ibu aku juga dari dulu bencana Aceh selalu ngajarin aku sama adekku, ayo kita ke apotek beliin baju kamu, beliin mainan kamu buat dikirimin ke teman-teman kamu di sana. Jadi kayak dari dulu sih sosok kakek nenek aku, terus ibu bapak aku juga, mereka nggak bisa ngeliat orang tuh susah ya. Maksudnya kadang dibilangnya utopis sih, cuman ya kenyataannya kayak gitu. Mereka senang banget berbagi dan mereka selalu yakin nggak ada orang jadi miskin kalau ngasih berbagi ke orang gitu.
Sahabat, senang dan bangga rasanya mendengar dan melihat kiprah anak muda seperti Intan Syafrini. Sejak muda sudah senang berbagi dengan sesama. Semoga semangatnya ini bisa menyatukan anak-anak muda lainnya untuk terus membangun Indonesia. Amin.